Pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya sebuah peradaban super megah bisa bertahan selama 3.000 tahun, terus runtuh? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas kisah epik Mesir kuno. Dari para firaun yang dianggap dewa, piramida-piramida raksasa, sampai siklus kehancuran dan kelahiran kembali yang terus aja berulang. Kutipan dari Ozymandias ini kayaknya pas banget ya. Di satu sisi ada kesombongan, kekuasaan yang luar biasa. Tapi di sisi lain ada ironi yang pahit banget tentang gimana waktu pada akhirnya melenyapkan segalanya. Nah, inilah kacamata yang akan kita pakai buat melihat naik turunnya peradaban Mesir kuno yang luar biasa ini. Oke, setiap peradaban besar itu pasti punya fondasi. Buat Mesir, fondasi utamanya ada dua. Pertama, jelas banget, Sungai Nil. Sungai inilah yang jadi sumber kehidupan di tengah gurun yang gersang. Dan yang kedua, ini yang unik, adalah ide tentang Fir'aun sebagai raja dewa yang tugasnya menjaga emat atau gampangnya keseimbangan dan keteraturan alam semesta. Yuk kita lihat lebih dalam lagi gimana caranya satu sungai ini bisa jadi kunci lahirnya negara bangsa pertama di dunia. Orang Mesir sendiri nyebut negara mereka Kemet, artinya tanah hitam. Coba lihat deh kontrasnya di sini. Di satu sisi ada kehidupan, di sisi lain ada kematian. Kehidupan itu cuma ada di jalur sempit tanah subur ini. Di luarnya, itu desert, tanah merah, gurun yang nggak kenal ampun. Nah, dualisme antara keteraturan dan kekacauan inilah yang akhirnya membentuk cara mereka memandang dunia. Dari yang tadinya bergantung sama alam, kita sekarang pindah ke masa di mana manusia mencoba menaklukkan keabadian pakai batu. Nah, ini dia nih, eranya para pembangun piramida yang legendaris. Firaun kayak Khufu, ini mengerahkan semua sumber daya yang ada, manusia, ternak, gandum, cuma buat satu tujuan yang super ambisius, membangun tangga ke surga untuk dirinya sendiri. Sebuah monumen yang bakal menjamin keabadiannya dan juga kerajaannya. Coba bayangin deh skala proyek ini. Piramida Agung Khufu itu dibangun dari lebih dari 2.300.000 balok batu kapur raksasa. Masing-masing balok beratnya lebih dari 1 ton. Ini pencapaian logistik dan rekayasa yang gila banget. Bahkan sampai hari ini kita masih susah buat memahaminya. Dan coba bayangin ini, Piramida Agung megang rekor sebagai bangunan tertinggi di dunia selama 4.400 tahun. Lama banget kan? Rekor itu baru pecah pas Menara Eiffel dibangun tahun 1889. Ini benar-benar nunjukin skala ambisi dan kekuatan absolut Firaun pada masa itu. Tapi ya gitu, seperti yang kita tahu, nggak ada kekuasaan yang abadi. Sejarah Mesir itu justru tentang sebuah pola jatuh dan bangkit yang luar biasa. Jadi ritme sejarah Mesir itu kayak pendulum, bolak-balik antara dua kondisi ekstrim. Di satu sisi ada era kerajaan, masa-masa emas yang stabil, bersatu dan banyak pembangunan monumen. Nah, di sisi lain ada periode peralihan, masa-masa kelam yang isinya kekacauan, perang saudara, sama invasi. Dan siklus ini terus aja berulang. Oke, jadi gini ceritanya. Kerajaan lama dengan piramidanya yang megah itu akhirnya runtuh. Setelah periode kekacauan, muncullah kerajaan pertengahan yang berhasil menyatukan Mesir lagi. Tapi kerajaan ini pun jatuh juga, kali ini gara-gara penjajah asing yang namanya Hyksos. Dan justru dari abu kekalahan inilah lahir era terbesar dalam sejarah Mesir. Setelah berhasil ngusir penjajah Hyksos, Mesir jadi trauma. Mereka nggak mau kecolongan lagi. Nah, trauma ini melahirkan kerajaan baru. Eranya para Fir'aun pejuang, kayak Thutmose III dan Rameses II. Mereka nggak lagi defensif, mereka jadi ekspansif, menaklukkan wilayah yang luas banget dan bawa pulang kekayaan yang luar biasa buat bangun kuil-kuil super megah seperti Karnak dan Luxor. Sayangnya, setelah ribuan tahun, siklus kebangkitan itu akhirnya berhenti juga. Kali ini, senja datang dan nggak pernah pergi lagi. Keruntuhannya tuh bukan gara-gara satu peristiwa besar, tapi lebih kayak kematian akibat 1.000 luka. Serangkaian pukulan yang datang terus-terusan. Dimulai dari penyerbu misterius yang disebut orang laut, terus invasi dari Libya, penaklukan oleh tetangga mereka di selatan, Kush, lalu datang Assyria, Persia, Yunani, dan yang terakhir, Romawi. Setiap invasi ini mengikis sedikit demi sedikit kekuatan dan kemerdekaan Mesir. Biar kita benar-benar ngerasain gimana rasanya hidup di tengah kemunduran ini, coba kita tinggalin dulu cerita para Firaun dan jenderal dan kita beralih ke kisah pribadi. Ini adalah stela milik Imhotep,
seorang perempuan yang hidup di masa-masa senja peradaban Mesir, pas di bawah kekuasaan Yunani. Coba dengerin deh kata-katanya. Dia ngegambarin akhirat bukan lagi sebagai tempat kebangkitan yang gemilang, tapi sebagai tanah tidur yang diliputi kegelapan. Bayangin, optimisme besar nenek moyangnya udah berubah jadi kepasrahan. Ini adalah suara dari sebuah peradaban yang lagi kehilangan harapan. Dan inilah akhirnya. Titik terakhir dari cerita panjang ini datang pada tahun 30 sebelum Masehi. Dengan kekalahan Kleopatra VII, Firaun terakhir, Mesir secara resmi jadi salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi. Setelah 3 milenium pemerintahan Firaun yang hampir nggak pernah putus, peradaban besar itu pun resmi berakhir. Jadi, setelah semua kehancuran itu, apa yang tersisa dari karya-karya megah Ozymandias? Apa warisan mereka yang terbuat dari batu itu? Nah, ini pertanyaan utamanya. Ketika debu kekaisaran sudah hilang ditiup angin, apa sih yang benar-benar bertahan? Ternyata, warisan mereka jauh lebih besar dari yang kita kira. Coba pikirin deh, ide tentang adanya pengadilan setelah kita mati, akarnya dari sini. Arsitektur monumental yang seolah-olah menantang gravitasi, mereka pelopornya. Konsep sebuah negara bangsa dengan sistem administrasi yang rapi, mereka yang pertama. Dan daya tarik mereka, yang sering disebut Egyptomania, masih hidup sampai detik ini, ribuan tahun kemudian. Pada akhirnya, inilah yang paling penting buat kita ingat. Kekaisaran Mesir, sama seperti semua kekaisaran lain, sifatnya sementara. Ujung-ujungnya kembali jadi butiran pasir. Tapi kisah mereka, yang tertulis di kuil, diukir di makam, dan dibangun dalam piramida, itu terbuat dari batu. Dan itu akan bertahan selamanya.